Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang Pilihan. Saya ingin ke Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin, apa artinya solusi yang bisa Anda berikan paling tidak secara pribadi ataupun dari mewakili MUI mengenai pinjaman online ini? Ya, solusinya saya kira hindarilah peminjaman uang dengan sistem bunga ini. Apakah kepada perorangan, apakah pada lembaga gitu kan. Itu yang pertama. Kalau memang apalagi dengan sistem bunga ini kan gitu. Yang kedua adalah ya pihak pemerintah harus hadir gitu kan. Apakah OJK, apakah juga sampai kepada pihak kepolisian barangkali. Ya kan, kalau ada hal pengaduan dari masyarakat, saya kira perlu menindaklanjuti ini. Karena tidak boleh ada hal yang sifatnya masyarakat dirugikan demikian rupa saya kira ya. Dan masyarakat juga saya kira gimana ini, para pihak itu ya yang meminjamkan dengan pihak yang meminjam. Pihak yang meminjam ini gimana, lalai atau gimana, saya nggak menumpuk begitu. Jadi para pihak juga menentukan saya kira, pertama sistem, yang kedua para pihak yang meminjamkan dengan pihak yang meminjam. Ya kan, misalnya peminjam tadi sampai 76 juta dari sementara itu gimana itu? Selama 3 bulan apa lalai, tidak membayar angsuran, tidak mendapati janji begitu kan? Jadi dua pihak ini saya kira harus benar-benar memperhatikan bagaimana tidak ada pihak yang dirugikan. Oke, Pihak baik. yang meminjamkan tidak rugi, pihak yang meminjam juga tidak dirugikan begitu. Baik, kita dengarkan Pak Kus, apa sebenarnya tips agar bisa membedakan antara yang legal dengan ilegal, kemudian kita harus mewaspadainya seperti apa? Ya, baik Mbak Fira. Jadi kalau pinjol ya, kita ada pinjol, kita udah ngerti nih sekarang bahwa ada pinjol yang terdaftar berizin OJK, ada yang ilegal. Nah yang ilegal ini harus kita hindari karena tadi bunga tinggi, bunga berbunga, penagihan yang kasar, dan akses data pribadi. Jangan sembarang akses di yang ilegal ini karena apa? Karena data pribadi Anda, phonebook, storage semua itu bisa di-slot di server mereka. Nah untuk menghindarinya pertama, dari pinjol ilegal menawarkan produknya ini kebanyakan itu menggunakan SMS. Jadi jangan sampai diklik ya ketika ada tawaran SMS dengan long number gitu ya, dengan nomor yang tidak kita kenal gitu ya. Itu kemudian kita klik, kita akses step by step masuk ke aplikasinya, itu kita sudah terperangkap dan kita tanpa sadar itu sudah memberikan concern, persetujuan kepada mereka untuk mengakses seluruh data-data yang ada di phonebook kita. Nah itu juga jadi salah satu mengenalinya itu. Nah untuk mengenali pinjol yang terdaftar berizin OJK itu paling gampang ya kita usaha sedikit lah ya, lihat di website OJK, ojk.go.id, di situ ada daftar fintech terdaftar berizin OJK. Hanya gunakan itu, karena apa? Karena semua 120 anggota ini mereka sudah comply dengan aturan dan punya komitmen terkait dengan perlindungan konsumen. Dan mereka diawasi, yang paling penting mereka diawasi OJK. Kalau mereka melanggar, mereka bisa dikenakan sanksi, dan sanksi yang terberatnya mereka bisa dicabut izinnya. Oke, baik. Itu, Mbak. Pak SP, apa kemudian harapan ke depannya agar bisa tidak lagi terjerat dalam pinjaman online, kemudian segala urusannya bisa terselesaikan? Kalau saya sudah saya anggap selesai. Masalah lalai dan tidak seperti narasumber pertama tadi, kalau saya terangkan bisa 2 hari, Pak. Intinya bagaimana yang kalau ilegal itu bisa tidak ada. OJK memperkuat sistemnya biar tidak ada duplikasi nama atau apapun itu, dan juga dari pihak penyedia aplikasi juga lebih protektif terhadap aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pinjol. Itu saja. Kalau untuk menghindari dan lain sebagainya, kalau untuk masyarakat awam akan sangat sulit. Itu. Baik. Demikian saja, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Pak SB, semoga solusinya tadi didengarkan, ada pihak-pihak berwajib yang bisa memberantas pinjaman online ilegal. Terima kasih juga Bapak Hasanuddin, juga Bapak Kuseriansyah atas dialognya di Kabar Petang Pilihan. Terima kasih, Assalamualaikum.